Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga kalian selalu tetap semangat dan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini, Rabu 31 Maret 2021, materi kalian adalah matematika dan tematik. Untuk matematikanya anak-anak, nanti materinya akan saya kirim setelah pembelajaran tematik. Untuk itu anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk tematiknya kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, dan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. 3. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis iklan media cetak. Nah, anak-anak coba kita pahami tentang garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Tapi sebelumnya itu anak-anak, mari kita belajar tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Nah, letak astronomis Indonesia itu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Nah, pahami betul anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak, kita akan belajar tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub atau dingin. Nah, garis bujur sekarang anak-anak. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, kita pahami dulu anak-anak materi ini. Setelah itu, coba kita amati peta Indonesia ini anak-anak. Peta Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi. Nah, coba kalian yang punya atlas di rumah dipahami, dibuka peta Indonesia. Nah, ini anak-anak yang namanya garis bujur. Ya, ini garis bujur. Namanya garis lintang yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini garis lintang. Nah, anak-anak berdasarkan garis bujur, nah itu menentukan pembagian waktu di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada waktu Indonesia bagian barat. Nah, yang termasuk waktu Indonesia barat itu Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Coba Sumatera, Jawa, nah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Nah, coba dipahami. Nah, apabila di sini pukul 7, nah termasuk Indonesia bagian barat, nanti pada waktu
Di Indonesia bagian tengah selisih 1 jam. Nah, yang termasuk Indonesia bagian tengah atau WITA itu Sulawesi. Nah, Sulawesi, Bali. Di sini petanya kalian lihat di atlas kalian saja lebih jelas anak-anak. Nah, kalian lihat Sulawesi, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah. Nah, sekarang waktu Indonesia bagian timur. Nah, waktu Indonesia bagian timur itu meliputi Papua dan Maluku dan Papua. Nah, coba anak-anak kalian amati betul-betul atlas kalian tentang pembagian daerah waktu di Indonesia. Karena ini gambarnya atau petanya itu kurang jelas. Nah, apabila di Sumatera pukul 7, nah di Bali pukul 8, nah di Maluku pukul 9. Selisih waktu 1 jam seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi sebelumnya. Nah, paham anak-anak? Nah, coba kalian lebih paham apabila kalian melihat peta Indonesia di atlas kalian masing-masing. Kalian pahami anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak kita belajar yaitu cara menjaga persatuan dan kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat persatuan tanpa melihat perbedaan untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Tujuannya negara Indonesia setelah merdeka adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, berikut merupakan sikap yang dapat kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu 1. Mengembangkan sikap saling menghargai. 2. Tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. 3. Memiliki sikap toleransi. 4. Mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Nah, coba anak-anak. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan yang tidak itu apa saja. Nah, coba kita pahami. Coba kalian buka, ini ada di buku siswa. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Membersihkan lingkungan bersama-sama itu mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan itu tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, coba kalian pahami betul-betul anak-anak. Nah, kalau kalian sudah paham, kita berlanjut. Nah, coba kita akan belajar tentang jenis-jenis iklan dalam media cetak. Nah, berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Nah, iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan dulu, apa itu tujuannya? Nah, tujuannya untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Nah, sekarang iklan undangan. Nah, iklan undangan berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya iklan festival kuliner Nusantara dan sebagainya. Sekarang iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat itu bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Contohnya iklan keluarga berencana atau KB,
iklan keselamatan dalam berkendara dan iklan hemat listrik, itu contohnya. Terus iklan permintaan, berisi permintaan akan sesuatu, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Nah, sekarang iklan penawaran. Nah, iklan penawaran. Nah, apa itu? Nah, jenis iklan ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya apa? Iklan produk dan bimbingan belajar. Nah, selain berdasarkan fungsinya, iklan juga dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut. Nah, ada iklan baris dan iklan kolom. Nah, apa itu iklan baris? Apa itu iklan kolom? Nah, coba kita pelajari bersama. Iklan baris adalah informasi yang ditujukan untuk membujuk atau mendorong khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri iklan baris, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Ini anak-anak, ini contoh iklan baris. Apabila kalian langganan koran, ada anak-anak. Nah, coba kalian pahami betul. Sekarang, nah, setelah kita belajar iklan baris, kita akan belajar iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang bentuknya berdasarkan kolom-kolom, memuat suatu informasi. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Ini adalah contohnya anak-anak. Nah, coba paham anak-anak? Semoga kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Nah, kita berlanjut. Nah, untuk tugas kalian anak-anak, coba kalian buka buku LKS tema 9 halaman 15, ayo berlatih 3 nomor 1 sampai 5. Yang kedua, buku LKS tema 9 halaman 15, ayo berlatih 4 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan 3, buku Bupena 5D tema 9 halaman 102, ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Anak-anak, kerjakanlah tugas tematik pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang untuk matematikanya anak-anak, tugas kalian adalah coba kalian buka buku LKS Matematika halaman 85 sampai 86, ulangan harian 3, mengerjakan nomor 11 sampai nomor 20. Nah, coba kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya semua tugas pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.